Persatuan Pedalangan Indonesia Kalimantan Selatan kembali menyusun kepengurusannya secara demokratis di Taman Budaya Kalimantan Selatan. Sebanyak 20 orang perwakilan dalang turut berhadir dalam menentukan Ketua Pepadi periode 2020-2025 ini. Dalam pemilihan secara demokratis ini, akhirnya terpilih Dalang Ufik sebagai Ketua Pepadi Kalimantan Selatan dengan 16 suara. Persatuan Pedalangan Indonesia Kalimantan Selatan kembali menyusun kepengurusannya secara demokratis di ruang Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Kaitangi, Banjarmasin Utara, jelang tengah hari Selasa 11 Februari 2020. Sebanyak 20 orang perwakilan dalang turut berhadir dalam menentukan Ketua Pepadi periode 2020-2025 ini. Kehadiran peserta dalam pemilihan ini membuktikan bahwa mereka masih memiliki perhatian serius terhadap perkembangan pedalangan, sehingga begitu antusias mengikuti jalannya pemilihan. Ada 5 orang yang menjadi kandidat, yaitu Dalang Taufik Rahmat Hidayat dari Barikin Hulu Sungai Tengah, Dalang Afrin dari Tapin, Dalang Rahmadi dari Hulu Sungai Selatan, Dalang Midi dari Batola, dan Dalang Sarifuddin dari Banjarmasin. Dalam pemilihan secara demokratis ini akhirnya terpilih Dalang Ufik sebagai Ketua Pepadi Kalimantan Selatan dengan 16 suara. Sudah. Habis. Nah, bisa. Ketua Pepadi Kalimantan Selatan Dalang Taufik Rahmat Hidayat, Wahid Takwani Prima TV, mengaku kada menyangka bila terpilih menjadi ketua, namun mengucapkan terima kasihnya sudah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin kepengurusan dalang ini. Dengan terbentuknya kepengurusan Pepadi Kalimantan Selatan ini, maka ujar Dalang Ufik akan menjadi jembatan dalam masalah pedalangan ke pemerintah pusat, sehingga wayang Banjar akan dikenal di seluruh Nusantara. kalau sebenarnya kada menyangka pada terpilih gitu nah. Artinya untuk sebenarnya kalau nyepi calon itu biasanya persiapan. Jadi aku ada persiapan apa-apa, tahu-tahu setelah dibuka aku menang. Nah, jadi karena dipercaya oleh orang-orang bahwa aku yang menjadi ketuanya Pepadi kan Persatuan Pedalangan seluruh Indonesia, ya terima kasih lah aku artinya dipercayai oleh para dalang-dalang. Dan untuk aku ini sebenarnya belum siap karena masih banyak yang apa karena tuh pada seorang. Kalau kan terpilih jadi ini pasti ada kedepannya harus seperti apa karena ini Perpadi. Kalau untuk kedepannya yang jelasnya dulu, karena wayang kita Banjar ini supaya antara dari pusat situ, dari Pepadi pusat itu, kalau ada terbentuknya kita di sini, kemana orang menghubungi? Kalau ada ketuanya, jadi antara di pusat ke sini ada nanti dituju katanya. Nah karena ini sudah terbentuknya Ketua Pepadi Wayang Banjar dari pihak Jakarta kayaknya jadi menghubungi ke kita. Nah supaya wayang kita Banjar ini supaya dikenal di seluruh Nusantara bahwa di Banjar masih ada bertahan wayang kulit Banjar. Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti menyatakan Taman Budaya Kalimantan Selatan mencoba memfasilitasi dalam pembentukan kepengurusan Pepadi Kalimantan Selatan. Tujuannya supaya dalam kegiatan yang ada berhubungan dengan wayang atau pedalangan, ujar Suharyanti, akan mudah dalam menghubunginya lantaran sudah terbentuk kepengurusan dalang tersebut. Suharyanti berharap dengan terbentuknya kepengurusan Pepadi yang baru ini, maka pengembangan wan pelestarian wayang Banjar ini akan kembali eksis wan kada tertinggal dengan wayang dari daerah lain, termasuk kedepannya akan dimasukkan dalam event Hari Wayang Sedunia. Bisa lebih luas untuk mengembangkan, melestarikan wayang Banjar karena di dalam perkumpulan padi atau pertunjukan wayang ini kan Kalimantan Selatan kan sangat sayang kalau hanya begitu-begitu aja. Jadi nanti di dalam Taman Budaya itu memberikan suatu program-program supaya wayang kita di Banjar itu tidak ketinggalan dengan wayang-wayang di daerah lain. Nah, kebetulan kan kita punya event Hari Wayang Sedunia. Kita selama ini kan nggak pernah merespon kan. Kita tahun 2020 ini insya Allah Taman Budaya walaupun dengan program kegiatan tapi ada sedikit mempedulikan event-event tersebut yang sudah dinotabikan bahwasanya seperti Hari Musik Sedunia, Hari Tari Sedunia, Hari Teater Sedunia. Nah ini ada lagi Hari Wayang Sedunia.
Jadi event-event itu dalam bentuk-bentuk yang memiliki bulan dan tanggal tersebut kita masukkan di dalam program-program di Taman Budaya.